حي على Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita manfaatkan momen yang penuh dengan barokah ini untuk kembali mentajdid, merefresh kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya dan takwa dalam makna yang seluas-luasnya. Mari kita wasiati ruhani kita masing-masing dalam dua tanda petik untuk meningkatkan takwa, baik takwa yang bersifat lahiriah maupun takwa yang bersifat batiniah, takwa yang bersifat ibadah privat personal ritual kita, maupun takwa yang bersifat maslahah sosial. Mudah-mudahan dari Jumat yang kita lakukan ini menjadi amal baik, menjadi amal syafaat penolong kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami pernah membaca salah satu kitab tafsir Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid, karangan Syekh Ibnu Ajibah, salah seorang ulama mutafannin, ulama multidisiplin, seorang sufi, ahli kalam, dan seorang mufassir juga. Dalam tafsir itu ada satu kalimat beliau yang saya kira cukup menarik untuk sama-sama kita coba perlahan-lahan praktekkan. Kita challenge ruhani kita. Kata beliau dalam tafsir itu ketika menafsirkan satu buah ayat, semua orang kita ingin dinilai menjadi orang baik, baik di sisi Allah maupun baik di mata manusia. Tapi syarat jadi orang baik itu paling tidak ada 4. Pertama, kaful adha, jangan usil sama orang. Nah, ini singkat tapi sulit dipraktekkan karena perspektifnya sufistik. Biasanya yang sufistik itu mudah diucapkan, susah dilakoni. Tapi mari sama-sama kita challenge ruhani kita, terlebih ini momen bulan suci Ramadan. Jadi syarat jadi orang baik, kata beliau, kaful adha,
Jangan usil sama orang. Kita punya lisan, bagaimana lisan kita ini tidak usil sama orang. Punya tangan, tangan kita tidak usil sama orang. Siapa orang muslim itu? Sederhana jawaban Nabi, man salimal muslimun, orang yang selamat min lisanih wa yadih, dari ketidakbaikan tangan dan lisan kita. Begitu orang merasa aman dan nyaman dari lisan dan tangan kita, maka kita muslim. Tapi begitu orang merasa terzalimi dengan tangan, lisan dan seluruh organ kita, diragukan keislaman kita, meski EKTP kita muslim. Sederhana sekali, tapi sulit dipraktekkan. Kemarin, jadi kalau ada demonstrasi lalu sampai anarkis membabi buta fisik orang lain, saya kira itu bukan akhlak Islam. Tidak ada agama manapun yang membenarkan. Tapi mengkritik sah. Kita benci sikapnya, oke. Kita berbeda pendapat, itu wajar karena kita hidup lain kepala, lain isinya. Tapi mengekspresikan kebencian itu dengan sumpah serapah, caci maki, lalu pemukulan yang tidak manusiawi, saya kira apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan, itu melanggar muruah kehormatan Ramadan kita. Jadi kaful adza, tidak menyakiti orang lain. Sulit. Kita punya lisan misalnya. Kata Imam Al-Ghazali, lisan kita ini adalah asyaddul a'dha'i jimahan, organ yang paling sulit untuk dikendalikan. Maka itu dalam Ihya ada satu bab khusus bagaimana Imam Ghazali menjelaskan afatul lisan, dosa-dosa lisan, petaka-petaka lisan. Tidak kurang dari 20 bab apa saja yang berpotensi dilakukan oleh lisan dan itu dikecam oleh agama. Menggibah, memfitnah, menggunjing orang lain, sumpah serapah, berdebat, ya, dzul lisanain, punya lisan ganda, di sini ngomong ini, di situ ngomong itu, dan lain-lain, banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini kita mampu melatih diri kita untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, ini yang pertama syarat jadi orang baik, kaful adza, tidak usil sama orang lain. Itu juga kemudian yang disampaikan dalam banyak hadis Nabi, ya, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, hamlul jafa. Kita mungkin bisa tidak usil sama orang lain, tapi ada syarat yang kedua untuk jadi orang baik, hamlul jafa, sabar kalau disakiti orang lain. Wah, ini lebih sulit lagi. Kita boleh jadi berhasil tidak sakiti orang karena sifatnya pasif, diam saja tidak sakiti orang. Tapi ketika disakiti, kita bisa sabar, wah itu sulit sekali. Inilah yang dalam konteks puasa Nabi menyuruh kita ketika ada orang yang memancing emosi kita, kita diajak untuk membesarkan otot sabar kita dengan mengatakan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Kata-kata ini didoktrin oleh agama agar kita tidak membalas umpatan orang lain dengan umpatan, cacian dengan cacian, makian dengan makian. Inni shaimun, sesungguhnya saya berpuasa. Bagaimana puasa itu bisa menjadi as-saumu junnatun, puasa menjadi perisai yang boleh jadi kita punya peluang untuk membalas, tetapi karena kita puasa dan menghormati ritual puasa kita, kita mengatakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Sulit, lebih sulit dari yang pertama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaful adza, hamlul jafah. Yang ketiga, syarat jadi orang baik, syuhudus safah, melihat orang dengan kacamata baik, kacamata bening, bukan kacamata hitam, sehingga apapun yang dilakukan orang putih saja terlihat hitam, terlebih dia melakukan sesuatu yang hitam. Jadi menggunakan kacamata yang bening melihat orang lain. Syuhudus safa, dia melihat dengan kacamata yang bening.
Semua urutan-urutan ini sebenarnya punya kaitan. Orang tidak usil dengan orang lain, lalu kemudian diusilkan, dia sabar. Kenapa dia sabar diusili oleh orang lain? Boleh jadi dia memandang kejahatan orang lain terhadap dirinya itu dengan kacamata yang baik. Ada orang misalnya, kita ketemu di pasar, tetangga kita, kenal satu sama lain. Lalu bertemu di pasar, kita tegur, Pak, dia tidak menoleh kita. Saat itu sebenarnya kita berpeluang untuk berprasangka bahwa dia sombong. Tetapi syarat jadi orang baik itu syuhudus sofa, memandang orang lain dengan kacamata baik. Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, ketika Anda melihat perlakuan orang tidak baik terhadap diri Anda, maka munculkan 40 asumsi. Yang 40 asumsi yang baik-baik itu diharapkan bisa menutupi asumsi Anda yang tidak baik. Pak tidak menoleh, munculkan asumsi sampai 40 asumsi. Boleh jadi dia tidak melihat saya, boleh jadi dia sedang sibuk, boleh jadi dia pikir yang menegur dia bukan tetangganya, boleh jadi pendengarannya terganggu, boleh jadi sampai 40. Sehingga peluang untuk suuzon itu tertutupi. Jadi melatih husnuzon. Kata Imam Al-Ghazali, innal khata', bagus sekali ini, fi husni zanni bil muslim aslamu minas sawabi bitta'ni fihim. Prasangka yang baik kepada orang lain, meski itu salah, jauh lebih menyelamatkan kita daripada suuzan, prasangka buruk, meski prasangka buruk kita itu benar. Pak, dia tidak melihat kita, kita tahu ini orang sombong. Benar prasangka kita, jelas mata kita melihat bahwa dia menyaksikan kita yang memanggil, tapi dia tidak menoleh. Ada peluang kita untuk mengatakan dia sombong, benar asumsi kita, tapi kita lebih memilih alasan yang bukan itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, innal khata' fi husni zanni bil muslim aslamu, lebih selamat berbaik sangka meskipun berbaik sangka kita itu keliru, salah, daripada berburuk sangka meski benar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir syarat jadi orang baik itu, kata Syekh Ibnu Ajibah, yang juga beliau sebagai seorang pensyarah kitab Al-Hikam, kata beliau, ramyud dunya bil qafah. Bahasa terjemahannya, dia punya visi ukhrawi oriented, tidak melulu duniawi. Tolak ukur hidupnya tidak melulu materi tapi duniawi, tapi ukhrawi. Itulah yang diajarkan puasa. Madrasah puasa mengajarkan kita bagaimana kita dilatih untuk lebih tertarik kepada spiritual food ketimbang material food, ketimbang real food, ketimbang junk food. Tapi kita diajak mencicipi Maidatur Rahman, hidangan Tuhan. Spiritual food, ada tarawih, ada tadarus, ada tilawah Al-Quran, ada sedekah jariyah, ada kebaikan-kebaikan, ada iktikaf, ada majelis-majelis ilmu. Semua ini hidangan-hidangan ruhani yang Tuhan jamu khusus kepada kita dan dilipat gandakan. Daripada hanya sekedar buka apa hari ini, menunya apa kira-kira. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya visi ukhrawi oriented. Orang yang punya visi ukhrawi oriented, dia pandai memilah dan memilih mana amal kira-kira yang bisa menyelamatkan, melapangkan kuburannya, dan mempercepat prosesnya ketika melaporkan pertanggungjawaban amalnya di sisi Allah nanti. Dia pintar memilah dan memilih mana amal jariah,
Para ulama mengatakan amal itu ada dua. Ada amal lazim, ada amal muta'addi. Ada amal yang kalau kita ke masjid berbuat soleh itu masih amal lazim. Kesalehan itu buat diri kita. Tapi ada amal yang bersifat maslahah, tidak hanya soleh secara individu, tetapi dia memberikan jariyah. Amal itu berbuah jariyah, terus bermanfaat. Saya menuntut ilmu itu amalnya amal lazim, tapi saya menyebarkan ilmu amalnya muta'addi, terus berlipat meski saya sudah wafat. Saya sholat itu amal lazim, tapi saya mengajarkan anak saya sholat terus amal muta'addi. Saya baca Quran itu amal lazim, tapi bapak mengajarkan Al-Fatihah kepada anak dan dia bawa terus dalam sholatnya, itu menjadi amal jariah bapak. Kita ke masjid itu amal pribadi, tapi berkontribusi terhadap infrastruktur masjid itu amal muta'addi yang orang manfaatkan dan pahalanya nyambung ke kita meski kita sudah wafat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa men-challenge melatih kualitas keberagamaan kita. Mudah-mudahanlah kita dibantu oleh Allah menjadi orang baik, nggak usil sama orang, sabar ketika diusilin orang. Ini bukan berarti fatalis, bukan berarti pasrah, bukan. Sabar itu tidak sama dengan pasrah. Sabar itu justru perlu otot yang besar untuk menahan amarah. Aktif, bukan pasrah. Jadi kaful adha tidak usil, hamlul jafa sabar ketika diusilin, lalu syuhudus safa melihat orang dengan kacamata baik, dan ramyud dunya bil qafa dia punya ukhrawi oriented. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فيا عباد الله أوصيكم مرة بتقوى الله واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم وتابع منهاجهم أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.